Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan zahiran wa batinan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih, tadarus, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya Nabi yang nanti di yaumul kiamah akan bisa memberikan pertolongan yang agung, syafa'atul ummah. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafa'atul ummah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam acara murid bertanya, guru menjawab, Pak Hamdan ingin menyampaikan tentang the power of sedekah atau sedekah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang sedekah, banyak hadis yang menjelaskan tentang sedekah dengan berbagai keistimewaan, keutamaan sedekah itu. Maka amal ibadah yang satu ini yang kaitannya dengan mensejahterakan umat, nilainya sangat luar biasa. Karena ini adalah ibadah kaitannya dengan kesejahteraan umat, maka Allah memberikan pahala manfaat yang begitu luar biasa bagi orang yang melakukannya. Dari sekian manfaat, sekian kegunaan sedekah, Pak Hamdan hanya menyampaikan beberapa saja. Sedekah, ketika kita gemar bersedekah, walaupun ini perkara sunnah, kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dengan kita bersedekah, amal kita dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Dan berikutnya, ketika kita mau bersedekah, maka kita bisa terhindar dari bala atau mara bahaya. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Tambiul Ghafilin, di situ ada hadis hikayat atau cerita tentang sedekah. Di suatu desa pada zamannya Nabi Isa, ada seorang penatu. Penatu itu tukang mencuci. Di situ dia dilaporkan oleh warga setempat kepada Nabi Isa. Salah satu dari warga itu mengeluh kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, pakaianku dan pakaian orang-orang di desa ini banyak yang rusak dan tidak diganti oleh si penatu ini. Maka saya mohon doakan wahai Nabi Isa, orang ini supaya celaka, karena sudah banyak meresahkan warga desa sini. Karena terkenal dengan kemakbulan doa Nabi Isa, maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah
supaya orang ini dikasih pelajaran, supaya orang ini mendapat celaka, mendapat musibah. Hadirin rahimakumullah. Singkat cerita, si penatu ini mengambil pakaiannya berkeliling desa sambil membawa 3 potong roti. Ketika dalam perjalanannya ada seorang abid, seorang yang ahli ibadah turun dari gunung seraya mendekati si penatu. Wahai fulan, apakah engkau punya roti? Karena saya sudah beberapa hari tidak makan. Bolehkah saya hanya mencium baunya roti untuk sekedar menghilangkan rasa lapar saya? Si penatu itu memberikan 1 potong roti. Dengan hati yang ikhlas, tulus, diberikanlah sepotong roti itu kepada abid atau ahli ibadah tadi. Begitu berjalan 1 hari itu pun, datang seorang lagi, ahli ibadah lagi, meminta roti, dikasihkan lagi. Ketika seorang abid dikasih roti oleh si penatu itu, mereka semua berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa si fulan ini. Ada yang berdoa, ya Allah, bangunkanlah surga untuk hamba-Mu ini. Singkat cerita, si penatu pulang dari mengambil pakaian-pakaian tadi itu dengan selamat. Maka yang melaporkan tadi kaget, melapor kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, kenapa si penatu ini masih hidup? Kenapa si penatu ini tidak apa-apa? Padahal engkau sudah berdoa. Lalu Nabi Isa memanggil si penatu itu. Wahai si penatu, wahai si fulan, apa yang hari ini kamu lakukan? Si penatu menjawab, oh, saya tadi membawa 3 potong roti, Nabi Isa. Terus ketika dalam perjalanan ada seorang abid ahli ibadah meminta roti itu karena belum makan sudah beberapa hari, saya kasihkan. Oh, coba lihat apa yang ada di dalam bekalmu itu, dikasihkan Pak. Karena si penatu itu membawa gendongan itu, dibuka oleh Nabi Isa. Apa yang terjadi? Di dalam tempat itu, gendongan itu, ternyata di dalamnya ada ular. Dan ularnya, mulutnya sudah terkunci dengan besi. Lalu ditanya oleh Nabi Isa, apa yang terjadi, wahai ular? Nabi Isa, sebetulnya saya hendak mencelakai orang ini, tetapi malaikat mengunci mulut saya hanya karena orang ini bersedekah hari itu. Jadi selamatlah si penatu itu dari mara bahaya, dari bala yang sudah mengentengnya, yang sudah siap-siap akan memangsanya, berkat sedekah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, anak-anakku semuanya, ketika kita dengan senang hati bersedekah, maka kita akan terhindar dari bala. Kita akan terhindar dari rasa kikir. Kita akan diampuni oleh Allah, dan yang utama, kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
apa yang Pantun sampaikan tentang sedekah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk gemar bersedekah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.